Bacaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita baca 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya, kita membaca dalam 1 Korintus pasal 9 ini yaitu tentang kita harus bertekun dalam pelayanan seperti di sini dikatakan suatu pertandingan, ya, bahwa di dalam pertandingan itu kita berlari. Jadi pertandingan rohani ini bagaikan suatu pertandingan lari maraton, ya. Pertandingan maraton itu bukan 100 meter, tetapi dia begitu sampai 1000 meter. Itulah lari maraton. Kita membutuhkan kekuatan dan latihan supaya kehidupan kita mengalami kemenangan. Ya, haleluya. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang berlari di dalam suatu pertandingan semuanya berlari, tetapi hanya seorang yang mendapat hadiah. Ya, berlarilah sedemikian supaya kamu dapat memperolehnya. Dan setiap orang yang berjuang untuk kemahiran itu menahan diri dalam segala hal, dan mereka berbuat demikian untuk mendapatkan mahkota yang fana, tapi kita untuk mahkota yang abadi. Itulah sasaran tujuan daripada haleluya pertandingan rohani yang diwajibkan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan, sehingga kita haleluya berlari. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sebab itu Rasul Paulus mengatakan, saya berlari sedemikian bukannya tanpa ketentuan atau tujuan. Ya, demikian juga saya bergumul, bukan hanya seperti orang yang memukul angin, melainkan Rasul Paulus mengatakan dalam terjemahan King James Indonesia ayat yang ke-27, melainkan saya menyiksa tubuh saya dan memperhambakannya supaya jangan sekali-kali sesudah saya menginjili orang lain, saya sendiri terbuang atau ditolak Tuhan. Nah, jadi kewajiban kita ini untuk mengalami itulah latihan secara rohani, ya, perlu banyak latihan haleluya dalam kehidupan kita untuk kita meraih kemenangan di dalam pertandingan yang diwajibkan kepada kita. Kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Mari, Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Silakan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Ya, silakan. Ya, karena itu sebab kita dikelilingi oleh begitu banyak saksi. Ya, saksi yang seperti awan yang mengelilingi terus. Ya, marilah kita menanggalkan setiap beban dan dosa-dosa yang mudah menjerat kita, dan marilah kita berlari dengan tekun dalam perlombaan yang rohani yang sudah diatur di hadapan kita. Ya, terus? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya. Kita memandang kepada Yesus yang memulai dari yang menyempurnakan iman kita. Ya, maka ia pun oleh karena sukacita yang
disediakan di hadapannya, tekun menanggung salib, mengabaikan malunya, lalu duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji Tuhan, itulah contoh teladan daripada Yesus Kristus yang menjadi contoh dalam perlombaan secara rohani untuk kita. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Kita bertekun dalam pelayanan seperti bagaikan bertanding. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi perlombaan yang wajib kita ikuti ini adalah perlombaan di dalam kerohanian. Bagaimana kita menjalankan hidup ini, hidup yang baru itu menjalankan hidup benar dan hidup di dalam kesucian. Haleluya, puji Tuhan. Inilah perlombaan yang wajib kita alami dalam kehidupan ini. Bagaimana kita yang sudah dilahirkan kembali ini, kita menjadi anak Tuhan, hidup benar, ya, dan kita berlomba-lomba di dalam hal hidup di dalam kesucian. Puji Tuhan. Haleluya. Dimulai dengan kita mengalami, haleluya, korbannya Kristus yang sudah menebus, melepaskan kita dari perhambaan dosa, dan kemudian kita hidup ini berjalan dengan iman. Haleluya. Puji Tuhan, sehingga kita boleh bertobat dan kemudian kita dilahirkan baru, kemudian kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita dalam kehidupan ini kita menjalankan hidup yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita ini, haleluya, begitu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hal ini dijelaskan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11, bicara tentang kehidupan kita bertumbuh di dalam kerohanian kita. Ya, dimulai dengan haleluya, kita mengalami itulah kelepasan dari perhambaan dosa, dan kemudian oleh iman itu kita boleh bertobat sehingga kita melakukan kebajikan dalam hidup ini. Jadi iman itu ditambah-tambahkan dengan kebajikan, itulah bertobat. Mari silakan dibaca dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, silakan. Ya, justru karena itu kamu harus bersungguh-sungguh menambahkan imanmu kepada kebajikan. Kebajikan itu bicara tentang bertobat. Ya, terus? Ya, kemudian daripada kebajikan itu, bertobat itu kepada pengetahuan di dalam pengalaman kematian dan kebangkitan bersama dengan Tuhan. Hidup diperbarui di dalam pengetahuan akan kematian dan kebangkitan daripada Kristus Yesus. Kita mengalami pengalaman dilahirkan kembali, itulah dalam proses kita mati bersama dengan Tuhan, haleluya, dan kita bangkit bersama dengan Tuhan dalam hidup yang baru. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, dan pada pengetahuan penguasaan diri oleh Roh Kudus kita dapat menguasai kedagingan kita ini, ya. Kita menguasai diri kita oleh pimpinan kuasa Roh Kudus, ya. Kita dipenuhkan Roh Kudus sehingga kita dapat mengendalikan diri kita. Ya, terus? Ya, kepada penguasaan diri, setelah kita dipenuhkan Roh Kudus, kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita harus hidup di dalam ketekunan. Ya, ketekunan dalam hal apa? Terus?
Ya, kepada ketekunan itulah kesalehan, atau di sini dalam King James dikatakan beribadah kepada Tuhan. Kita bertekun beribadah kepada Tuhan. Iya, terus ya, kalau kita bertekun dalam ibadah, lanjutkan dengan hidup di dalam kasih sebagai saudara, mulai dalam hidup nikah, rumah tangga kita, dan kita hidup di dalam kasih. Kemudian lanjut, kasih kepada saudara, ya, kepada kasih kepada saudara-saudara, dan juga sampai kepada kasih kepada semua orang, terutama itulah seisi rumah iman kita, ya, seisi rumah seiman. Itu apa? Itulah gereja Tuhan, anggota-anggota tubuh Kristus saling mengasihi seorang dengan yang lain. Haleluya, gereja Tuhan saling mengasihi seorang dengan yang lain. Ya, haleluya. Terus, kalau semuanya ini ada pada kehidupan kita, dengan berlimpah-limpah hal ini, maka Tuhan akan membuat kita bersemangat, berantusias, bersemangat, bergairah dalam pengikutan kita kepada Tuhan secara rohani. Ya, terus? Iya. Terus? Ya, kita harus berusaha sungguh-sungguh dalam pengikutan kita kepada Tuhan ini, menambahkan iman kepada kebajikan, kebajikan terus bertumbuh kepada pengetahuan, dan pada pengetahuan terus bertumbuh kepada penguasaan diri, dan pada penguasaan diri itu kita hidup di dalam ketekunan dalam ibadah, dalam pelayanan, ya. Kemudian kepada ibadah kita hidup di dalam kasih kepada saudara-saudara kita, dan pada kasih kepada saudara ada kasih ilahi, kasih di dalam tubuh Kristus, kasih kepada Tuhan, kasih kepada anggota tubuh Kristus. Haleluya, kasih ilahi. Kalau hal ini semua ini ada di dalam kehidupan kita berlimpah-limpah, maka itulah yang mencegah kita daripada hidup sia-sia atau menjadi bantut, ya, di dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, tetapi orang yang tidak mempunyai hal ini hanya dapat melihat dekat bahwa kehidupan itu buta dan sudah lupa bahwa sudah disucikan dari dosa-dosanya yang lama. Ya, karena itu saudara, berusahalah sungguh-sungguh untuk membuat panggilan dan pilihan kita teguh. Sebab jika kamu melakukan hal-hal ini, ya, kamu tidak akan pernah jatuh, ya, atau tersandung. Ya, sebab dengan demikian kepada kita dikaruniakan dengan limpahnya jalan masuk ke dalam kerajaan kekal, ya, dari Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi kalau hal ini berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, maka kita akan diberikan, ya. Coba ayat yang ke-11, silakan dibaca ayat 11. Ya. Ayat yang ke-10 mulai. Ya, ayat 10. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh. Kalau hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita, ya, terus kita tidak akan pernah jatuh atau tersandung. Ayat 11. Ya, dengan demikian kepada kita dikaruniakan, diberikan
Iya, hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan surga, dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Haleluya. Mempelai surga akan membawa kita ke dalam Yerusalem yang baru. Kalau iman kita ini bertumbuh, haleluya, dalam terang tabernakel ini dimulai dari pintu gerbang sampai kepada haleluya ruang maha suci, itulah pertumbuhan rohani kita. Haleluya. Dalam hal ini bagaikan seperti kita berlomba-lomba mengikuti Tuhan. Haleluya. Hal ini juga seperti diumpamakan seperti pengajaran yang kita dengar, yang kita lihat bahwa seperti perjalanan orang Israel dari Mesir. Mereka hidup diperbudak di Mesir, dan ketika mereka merayakan Paskah dan pada malam itu juga mereka keluar dari Mesir dan mereka menuju ke negeri Kanaan. Namun 10 kali orang Israel berontak kepada Tuhan dan mereka menolak, muak terhadap mana akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan, sampai pada akhirnya ke 10 pengintai itu mengabarkan hal yang tidak baik sehingga Yosua dan Kaleb saja yang boleh masuk ke negeri Kanaan. Selebihnya generasi di usia 20 tahun ke atas itu semuanya mati berkelimpangan di padang gurun. Ya, dan Tuhan katakan karena mereka mengintai negeri Kanaan itu 40 hari. Ya, 40 hari, maka 1 hari menjadi 1 tahun, sehingga jumlah penghukuman yang mereka lalui di padang gurun itu 40 tahun mereka beredar-edar di padang gurun sampai semuanya generasi yang memberontak kepada Tuhan, yang 10 kali mereka memberontak kepada Tuhan, akhirnya semua generasi itu mati di padang gurun. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, rencana Tuhan itu begitu indah untuk orang Israel. Ya, padang gurun itu hanya bagaikan seperti jalan saja yang harus mereka lalui. Ya, saudara perhatikan bahwa di dalam tabernakel ini, di luar tabernakel itu bagaikan manusia kita dulu diperbudak di Mesir. Kita diperbudak oleh dosa. Setelah kita terima Injil masuk pintu gerbang, ya, kita lihat dalam halaman tabernakel itu padang gurun. Ya, padang gurun itu cuma bagaikan jalan saja, ya. Tetapi Israel beredar-edar mereka di padang gurun itu sehingga banyak yang mati berkelimpangan mayatnya di padang gurun. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beredar-edar selama 40 tahun di padang gurun itu bukan rencana Tuhan. Itu akibat kesalahan Israel. Mereka berontak kepada Tuhan, akhirnya mereka beredar-edar selama 40 tahun di padang gurun itu. Ya, akhirnya generasi selanjutnya, generasi padang gurun yang boleh dipimpin oleh Yosua masuk ke negeri Kanaan. Saudaraku, negeri Kanaan itu bicara tentang ruang suci. Ya, bicara tentang ruang suci. Ruang suci itu bicara tentang kehidupan orang Israel menikmati negeri perjanjian. Demikian juga kita menikmati janji-janji Tuhan. Ya, ketika kita masuk ke dalam ruang suci, kita menikmati janji-janji Tuhan. Ya, kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu sebabnya jangan bertahan di padang gurun, tetapi lanjutkan masuk ke negeri Kanaan. Haleluya. Puji Tuhan, kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kita, haleluya, bertumbuh di dalamnya, haleluya, sehingga kita sentiasa menjalani hidup ini, haleluya, bertumbuh mulai dari iman sampai kepada kasih yang sempurna, bertumbuh, haleluya. Itulah rencana Tuhan. Ya. Hal ini kita jalani bagaikan kita masuk sekolah, ya, sekolah kehidupan. Kehidupan kita terus setiap hari diolah untuk boleh taat, untuk dipimpin oleh Roh Kudus, taat dengar-dengaran kepada Tuhan dalam ruang suci.
Haleluya. Kita tidak dikuasai oleh dosa atau jatuh bangun di dalam dosa lagi. Ya, tetapi sekarang kita hidup di dalam kesucian, hidup di dalam negeri Kanaan, negeri perjanjian. Kehidupan yang disertai oleh Tuhan dan berperang setiap hari, berkemenangan. Itulah orang Israel di negeri Kanaan, mereka merebut negeri Kanaan. Haleluya. Dan Tuhan katakan, sejauh mana engkau melangkah, sejauh itulah menjadi milik pusakamu. Sejauh mana kita melakukan firman Tuhan, sejauh itulah, haleluya, menjadi pahala kekal dalam kehidupan kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Begitu indah dalam, haleluya, bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan bertahan di padang gurun. Padang gurun itu cuma jalan saja. Ya. Haleluya. Segera masuk ke negeri perjanjian Kanaan. Ya, kita lihat skema tabernakel ini bahwa dalam halaman itu bicara tentang padang gurun. Ya, padang gurun. Seperti Israel keluar dari Mesir, mereka masuk ke padang gurun dan mereka diarahkan Tuhan untuk masuk ke negeri perjanjian. Itulah ruang suci, saudaraku.